Assalamualaikum, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Kok lemas sekali, udah lapar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sabar aja. Kan bentar lagi kita pulang, tinggal 2 jam lagi. Dan Ibu pun maklum, kalian udah capek, lapar, panas, semualah di situ ya, Bu ya. Ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ngantuk juga, Bu. Iya, sembari biar tidak capek lagi, biar bersemangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau Ibu bilang semut, kalian buat tangannya seperti ini ya, besar. Ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Ya, Bu? Oke, Bu. Ya. Ibu mulai ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semut Semut besar. besar, Gajah kecil. Kecil. Lagi ya. Semut Besar. besar. Gajah kecil. ya, bagus. Doa, Mufi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ini Ibu kasih clue-nya ya. Kalian pernah tidak diajak? Diajak. Pernah, Bu. Iya, diajak. Pernah, Bu. Kalian pernah diajak untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat gitu, pernah? Pernah, Bu. Diajak ke Pernah. mall. Nah, Bu. pernah juga Jalan-jalan. mengajak? Pernah, Bu. Pernah. Iya, bagus. Yang kalian ajak itu mau atau tidak? Mau, Bu. Mau, Oh, kadang Bu. Mau, Bu. ya. Karena dia mau ditraktir. Jadi dia mau. Ada dipaksa, Iya, Bu. karena ada traktirannya, makanya dia mau. Apalagi Rita ya. Rita suka Iya. tuh yang ditraktir, tahu Ibu itu. Benar, Bu. Nah, udah Ibu kasih clue-nya. Kemudian clue yang kedua. Ada lagi di iklan. Siapa yang pernah nonton iklan? Pernah, Siapa Bu. yang tahu iklan? Saya. Yang Nah, hari Bu, Bu nonton di iklan. TV. Ya, iklan. Misalnya, setelah kita menyaksikan iklan, misalnya di situ ada iklan pemutih. Nah, ketika kita menonton iklan pemutih itu, kita mau memakai produk tersebut. Berarti kita sudah berhasil dibujuk atau diajak. Diajaknya, Bu. Diajaknya mau dibujuk karena ada Persuasi. Persuasi. Ya, materi kita kali ini materinya tentang persuasi, mengajak. Nah, siapa yang tahu apa tuh definisi persuasi selain mengajak? Lebih lengkapnya. Siapa yang bisa? Yo, Sarti. Mana Sarti? Ya, Bu. Apa pengertian persuasi? Menurut kamu dulu, nanti Ibu lengkapi. Teks persuasi itu merupakan teks yang isinya ajakan. Iya, bagus. Nah, menurut kamu, Okta, apakah sudah pas yang disampaikan kawanmu? Benar, Bu. Benar, iya. Jadi, materi kita kali ini yaitu tentang teks persuasi atau teks yang berisi tentang bujukan atau ajakan. Persuasi yang pertama, ini kelihatan teks yang memiliki fungsi utama mempengaruhi pendapat, perasaan, atau perbuatan dan lain. Perbuatan pendapat. Nah, apa tujuannya? Untuk membujuk pembaca agar mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti, dan contoh yang nyata. Kemudian, kenapa? Ini ada memerlukan fakta dan data untuk membuktikan kebenaran pendapat pengarang sehingga tercipta keyakinan dan kepercayaan pada diri pembaca. Sama halnya dengan kalian, misalnya si Rita
mengajak si Sarti bolos. Nah, yang awalnya si Sarti tidak mau bolos karena adanya fakta dan data untuk membuktikan kebenaran bahwa bolos itu tidak masalah. Jadinya si Rita mau atau terpengaruh. Nah, apa contohnya? Nah, UA digunakan pada kata tertentu. Contoh, hari ini terlambat. Yang pengenalan isu ini kira-kira apa maksudnya? Ada yang ditanyakan di sini? Udah pas? Udah pas, Bu. Udah pas. Nah, kalau sudah pas, sekarang kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Simak baik-baik ya. Karena kan yang namanya Iya, Bu. video ini harus jeli kita menyimaknya. Iya, dengarkan videonya ya. Ini videonya Ibu sendiri, soalnya udah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit teks persuasi tentang pentingnya minat membaca bagi siswa. Seperti yang kita tahu, minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari 1.000 penduduk hanya ada 1 orang yang masih memiliki minat baca yang tinggi. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Minimnya budaya membaca bangsa kita adalah persoalan yang sangat krusial. Sayangnya, krisis budaya membaca yang dialami bangsa Indonesia saat ini masih belum memperoleh perhatian yang cukup layak. Padahal, pentingnya peran budaya membaca dalam memperteguh dan mengembangkan peradaban, watak, dan harga diri bangsa sangat besar. Membaca bagi kebanyakan orang pada zaman sekarang ini merupakan kegiatan yang membosankan. Padahal, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca. Tidak sekedar menguatkan sisi intelektual, membaca juga dapat mengasah sisi afektif dan nurani pelajar. Kedewasaan berpikir dan bertindak salah satunya terbentuk dari kebiasaan membaca. Membaca juga merupakan sarana hiburan, terutama jika kita membaca topik-topik yang kita sukai, sehingga dapat melatih daya kreativitas dan imajinasi kita. Dan secara tidak langsung, membaca juga dapat menambah kosakata. Bahkan, menurut para peneliti, membaca buku atau majalah dapat menunda atau mencegah kehilangan memori karena sel-sel otak dalam dapat terhubung dengan tubuh. Karena sel-sel otak dapat terhubung dan tubuh. Dengan kata lain, membaca dapat meningkatkan memori otak dan mencegah penyakit Alzheimer. Baca bukanlah kebiasaan yang biasa, tetapi hal biasa yang harus dibiasakan. Harry Truman mengatakan, "Not every reader is a leader, but a leader must be a reader." Tidak setiap buku adalah pemimpin, namun setiap pemimpin haruslah buku. Jadi, apa jadinya negeri kita ini jika pemimpinnya tidak menjadikan membaca sebagai rutinitas sehari-hari? Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar mencintai membaca. Kalian simak. Udah? Tidur komika. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok.
Mufi, Okta, Sarti itu satu kelompok, kelompok Melati. Rita, Zaki, kemudian Sri itu satu kelompok. Jadi kelompok Mawar ya. Nah, sekarang tugas Ini, kalian Nak. udah ya. Apa Tuti? Nah, sekarang tugasnya seperti yang udah Ibu bagi di Google Classroom tadi, tugas kalian menentukan struktur dan kebahasaan yang terdapat pada tayangan video tersebut. Ya, Ibu kasih waktunya 10 menit. Bisa kan 10 menit? Sudah kelihatan share screen-nya, Bu? Sudah kelihatan? Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Rita, simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Pada pelajaran hari ini ialah kita mempelajari teks persuasi. Iya, bagus. Terus ada lagi? Lanjut. Teks persuasi itu ada bagian-bagiannya. Dibangun atas ada struktur dan Ya, struktur dan kaidahnya. kaidah, ya Bu. Iya, kemudian strukturnya itu ada pengenalan isu, ada argumen, ada ajakan, dan ada penegasan kembali. Nah, kalau kalau seseorang sudah terbujuk, berarti teks persuasinya bagus karena disertai dengan argumen yang bisa meyakinkan si pembaca atau si pendengar. Pendengar. Sama halnya tadi dengan kalian, kalau kita sudah terbujuk untuk memakai suatu produk misalnya, berarti teks persuasinya itu sudah tepat. Nah, ada lagi yang bisa ada lagi yang bisa menyimpulkan atau udah pas? Pas ya. Nah, tadinya kita buka dengan doa, sekarang kamu Sarti tutup lagi. Tutup dengan doa. Baik, Bu. Marilah kita mengakhiri pelajaran siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Sarti. Nah, sekarang silakan simpan semua alat tulis dan bukunya. Kita masuk kembali minggu depan, insya Allah Senin depan dengan materi yang sama, tapi analis KD-nya dengan tujuan yang sama, yaitu tetap teks persuasi, tetapi dengan kalau yang ini untuk menulis teks persuasi. Nah, silakan pulang, hati-hati di jalan, silakan dan tetap jaga nama baik sekolah kita. Dengan kata lain,